Shalom, Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah ibadah minggu. Dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan, di mana di seluruh sinode GKI Sumut, di bulan 8 semua memasuki yang namanya bulan keluarga. Oleh sebab itu, tema-tema yang akan kita renungkan sepanjang bulan Agustus akan berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Dan pada hari ini yang akan kita renungkan temanya adalah Tuhan berbelas kasih dan merengkuh keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk membayangkan, Bapak Ibu, membayangkan sebuah suasana keluarga, sebuah suasana rumah tangga, di mana dalam bayangan kita, rumah tangga ini, Bapak Ibu, sedang menghadapi pergumulan di tengah himpitan ekonomi, di mana menjelang akhir bulan, seorang ibu di tengah-tengah keluarga ini, dia lihat dompetnya, dia lihat rekeningnya, dan ketika dilihat kedua-duanya, ibu ini mulai cemas. Lalu juga di tengah keluarga ini seorang bapak, dia duduk termenung di ruang tamu. Dia pikirkan banyak kali cicilannya. Dia pikirkan kayak mana biaya anaknya sekolah yang sudah semakin mendesak harus dibayarkan. Di meja makan keluarga ini duduk, Bapak Ibu. Hidangan biasanya ayam, mulai tidak lagi makan ayam, tetapi yang dimakan adalah tempe goreng pakai bumbu rasa ayam. Beban hidup keluarga yang dibayangkan ini semakin terasa berat. Rumah seperti terasa sunyi, penat, dan semakin melelahkan. Bapak Ibu, dari bayangan rumah tangga yang saya ceritakan tadi, pasti kita semua yang hadir di sini, keluarga-keluarga, semuanya tahu rasanya kehabisan bekal, kehabisan simpanan untuk mengarungi kehidupan berkeluarga. Kehabisan bekal sama dengan kehabisan uang, kehabisan kesabaran, kehabisan energi, dan kehabisan pengharapan. Oleh sebab itu, dalam perikop bacaan kita, dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21, Bapak Ibu, di sini mau menghadirkan sebuah pemandangan yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai orang percaya. Di mana Bapak Ibu dalam bacaan ini terlihat di sana sebuah keluarga yang begitu besar, yaitu kumpulan ribuan manusia yang bersama dengan Kristus. Itulah yang disebut dengan keluarga besar. Lebih dari 5.000 orang, lengkap dengan para bapaknya ada, para ibunya ada, dan para anak-anaknya juga ikut di sana. Mereka berada di tempat sunyi, mereka berada dalam keadaan lapar dan lelah serta kehabisan bekal.
Oleh sebab itu kita mau melihat dalam khotbah ini Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus hadir, berbelas kasih, dan merengkuh mereka. Serta bagaimana kisah ini menjadi kabar baik yang sangat dekat dengan kehidupan kita di keluarga kita masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat dalam ayat 13 sampai ayat 14, bagaimana kisah ini bermula dari sebuah upaya melarikan diri. Di mana kita sama-sama tahu Bapak Ibu bahwasanya Tuhan Yesus baru saja mendengar kabar duka tentang kematian saudara sepupunya. Yesus baru saja mendengar kabar duka cita bahwasanya Yohanes Pembaptis, saudara sepupunya sekaligus sahabatnya ini telah meninggal dunia. Oleh sebab itu dia berduka. Dia lelah dan dia ingin menyepi bersama murid-muridnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini Bapak Ibu? Dia ingin pergi menyendiri ketika ia merasa lelah dan di tengah-tengah kelelahannya ia mendengar kabar duka cita dan ia ingin menyingkir untuk menenangkan diri. Saya rasa Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Yesus ini sangat manusiawi. Di mana Yesus butuh waktu untuk me time. Dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia mendarat, dia justru disambut oleh lautan manusia yang mengikuti dia dari berbagai-bagai kota datang ke tempat dia. Kalau kita Bapak Ibu berada di posisi Tuhan Yesus, kita sudah capek, sudah lelah, ditambah lagi kita berduka, kita ingin me time. Mungkin kita akan berkata di dalam hati, orang-orang ini kurang peka atau gimana ya? Udah tahu aku lagi lelah. Udah tahu aku sedang berduka. Kenapa masih saja datang? Secara manusiawi seperti itu memang Bapak Ibu. Tetapi apa yang menjadi respon Yesus di sini? Di ayat 14 mencatat Bapak Ibu. Di sini dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Setelah kita memahami ini Bapak Ibu, yang menjadi respon adalah maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan rumah tangga yang Bapak Ibu Saudara jalani, terkadang Bapak Ibu seringkali di dalam rumah tangga kita, yang namanya keletihan itu menjadi pemicu hilangnya kesabaran. Suami pulang kerja dalam keadaan capek, lelah, penat. Istri lelah mengurus anak seharian. Lalu anak-anak merengek, nangis-nangis, minta perhatian. Di mana terkadang rasa lelah di rumah membuat keluarga jadi memiliki emosi yang berlebihan. Ketika pulang, suami capek, lelah, tengoknya rumah. Anak-anak merengek, "Pak, ayo kau nih aku main, Pak. Pak, aku mau beli ini, Pak. Pak, aku mau begini, Pak." Mungkin karena capek, udahlah nantilah itu. Lalu si ibu udah capek urusi rumah tangga, datang si bapak, merepet lagi. Jadi kacau di dalam rumah tangga itu. Karena apa? Karena yang namanya keletihan. Di mana ruang keluarga yang seharusnya menjadi tempat istirahat Bapak Ibu, malah menjadi medan perdebatan. Karena apa? Karena masing-masing si bapak udah habis energinya karena di kantor tempat usaha. Si ibu udah habis energinya, tambah lagi si anak merengek. Jadi tempat perdebatan di rumah. Karena apa? Karena yang namanya
kelelahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita kalau ada keluarga yang seperti itu. Yesus mengajarkan teladan kasih yang melampaui rasa lelah. Jadi belas kasihnya Yesus ini Bapak Ibu, dia tidak menunggu. Tunggulah. Tunggu dulu suasana hatiku tenang, kulayani pun kalian. Tunggu suasana hatiku menjadi damai. Kusembuhkan pun kalian semua. Tidak itu yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu. Tetapi di tengah letih lesunya ia tetap melihat kebutuhan sesama. Makanya di dalam keluarga kita Bapak Ibu, ketika pasangan atau anak kita berbuat salah atau menuntut perhatian di saat kita sedang penat, mari kita buka hati kita, biarlah belas kasih Yesus Kristus itu boleh memampukan kita untuk tidak langsung merespon dengan kejengkelan, tetapi dengan kehangatan. Ketika pulang kerja Bapak capek, anak bilang, "Pak, aku mau Bapak kawani aku main." Kenapa masalahnya? Kawani saja. Toh anak kita kok. Lalu si ibu, "Pak, tolonglah belikan dulu gas. Biar ku masak kopimu." Jangan merepet. Jangan bilang, "Kau kemana aja satu hari ini?" Ya udah sini ku beli. Sambil dibawa anak itu raun-raun. Artinya jangan jadikan alasan karena letih, karena capek, menjadi kesabaran setipis tisu. Lihat Yesus. Dia sudah lelah. Dia berduka. Tapi dia tetap melayani orang-orang yang datang ke tempat dia. Maka kita sebagai keluarga Kristen Bapak Ibu, di tengah-tengah rumah tangga, ada bapak, ada ibu, ada anak. Jadikanlah rumah tangga itu tempat bagaimana kita boleh menunjukkan belas kasih itu. Menunjukkan cinta itu di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Ya, itu yang Tuhan mau. Jangan jadikan alasan capek, lelah untuk memarahi istri. Ya, bagi bapak-bapak ya. Jangan jadikan capek mengurus rumah tangga, membuat istri, membuat suami tidak diurus. Jangan jadikan itu alasan. Tetapi tetaplah dilaksanakan itu dengan melihat Yesus. Itu dia. Karena kita harus mengingat janji yang Bapak Ibu sampaikan mungkin puluhan, belasan, ataupun bulan di depan Tuhan dan jemaatnya. Baik suka mau duka, baik senang atau sakit, aku akan tetap setia mencintai engkau. Itu dia Bapak Ibu. Apapun pergumulannya, apapun masalahnya, jangan membuat kasih kita kepada keluarga itu berkurang Bapak Ibu. Apalagi dengan alasan capek. Dulu waktu pacaran, laut pun ditempuh, hujan pun ditempuh. Udah berkeluarga, pandang pun tidak. Jangan seperti itu kita sebagai keluarga Kristen. Tapi jadilah keluarga yang dimana di dalam rumah terdapat yang namanya kasih Kristus. Itu yang mau diajarkan Yesus yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika hari semakin petang, para murid dengan logika praktis manusia datang kepada Yesus untuk memberikan sebuah usul yang sangat rasional. Di mana berkatalah para murid ini kepada Yesus, "Guru, tempat ini sunyi. Hari sudah semakin malam. Cobalah suruh mereka ini pergi, suruh mereka ini pulang, atau suruh mereka ini mendapati desa-desa terdekat supaya dapat membeli makanan." Itu yang dikatakan oleh para murid kepada Yesus. Sebuah usul dengan logika praktis manusia Bapak Ibu. Usul yang disampaikan oleh murid-murid ini masuk akal Bapak Ibu. Bubarkan saja kerumunan itulah. Biarkan mereka mengurus urusan mereka masing-masing. Urus diri masing-masing, gak usah jadi urusan kita. Seolah-olah bahasa halusnya kan seperti itu Bapak Ibu. Apa yang mau dikatakan oleh para murid ini. Ya kan? Kita mengurus diri saja sudah repot. Ngapain lagi mengurusi orang lain?
Kan begitu dia seolah-olah Bapak Ibu Saudara. Apa yang diusulkan oleh para murid ini tadi. Tapi apa yang menjadi jawaban Yesus di sini Bapak Ibu? Yang Yesus katakan, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberikan mereka makan. Tidak perlu mereka pergi, tapi kamulah yang harus memberi mereka makan. Di sini perkataan Yesus seolah-olah Bapak Ibu mau membalikkan logika murid-murid. Dia tidak ingin keluarga besar, yaitu manusia-manusia yang hadir kepadanya, yang kelaparan itu dibubarkan begitu saja. Yesus tidak mau seperti itu. Dia ingin para murid, dia ingin saya, dia ingin Bapak Ibu Saudara terlibat. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya di sini Bapak Ibu, Yesus ingin supaya tangan murid-muridnya sendiri yang menjadi saluran berkat. Untuk boleh memahami teks ini dalam kehidupan keluarga kita Bapak Ibu. Terkadang dalam kehidupan keluarga kita sering terjebak dalam mentalitas para murid. Sudahlah, urus keluarga saja pusing. Jangan lagi bikin pusing urusan orang lain atau keluarga-keluarga yang lain. Terkadang Bapak Ibu kita sering menutup pintu kepedulian dengan dalih kesibukan. Menutup kepedulian dengan dalih keterbatasan. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kamu harus memberi mereka makan, seolah-olah Bapak Ibu di sini Tuhan sedang menantang setiap keluarga Kristen untuk menjadi sumber berkat bagi sekitar. Memberi makan di sini Bapak Ibu bukan berarti kita beli nasi bungkus, kita bagi-bagi. Bukan. Bukan itu yang Yesus mau. Tetapi yang Yesus mau di sini Bapak Ibu, bagaimana sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang menghadirkan kepedulian yang nyata. Contoh, kalau bertetangga, ada tetangga yang sedang berduka, kita boleh hadir di sana, memberikan semangat atau memberikan kata-kata penghiburan, ya. Atau sekedar berbagi perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang Yesus mau, Bapak Ibu. Artinya di dalam keluarga kita itu jangan hanya fokus kepada keluarga kita sendiri, tapi juga melihat keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Makanya kalau dalam katekisasi pranikah atau katekisasi pernikahan, itu ada satu materi yang selalu saya sampaikan kepada calon mempelai. Pertama saya tanya, nanti kalian setelah menikah tinggal di mana? Di sini Pak Pendeta, di kota A atau di kota B. Baguslah kalau begitu. Ini usul saya. Kalau kalian tinggal di sebuah tempat ataupun di sebuah kota, ikutilah yang namanya STM, Serikat Tolong Menolong. Atau ikutilah yang namanya pengumuman marga. Supaya apa? Supaya kita sebagai manusia ini perlu yang namanya bersosial, bergaul. Jangan hanya fokus kepada diri kita saja, keluarga kita. Karena yang menjadi saudara kita ketika berada di perantauan itu adalah tetangga kita. Begitu. Kalau ada apa-apa tetangga kita yang datang. Karena orang tua kita, keluarga kita jauh. Gitu. Jadi disinilah juga bagian dari implementasi firman Tuhan ini. Bagaimana kita boleh memberi waktu kita untuk boleh ikut kegiatan-kegiatan berjumpa dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika diminta memberi makan, di sini para murid langsung mengeluh. Mereka melihat
realita. Mereka melihat sebuah kenyataan, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, mari kita pikirkan dengan logika, Bapak Ibu. Yang hadir di sana 5.000 laki-laki. Kalau dibawa istrinya, jadi tambah lagi 5.000, 10.000. Kalaulah ada anaknya dibawa masing-masing keluarga satu lah bilang 5.000. Berapa totalnya? Sudah ada 15.000 orang yang berkumpul di situ. Yang ada Bapak Ibu hanya 5 roti dan 2 ikan. Jumlah yang sangat tidak sebanding dengan 5.000 orang laki-laki, tambah lagi ibunya, tambah lagi anaknya. Gak cukup, Bapak Ibu. 5 roti dan 2 ikan ini adalah sebuah gambaran dari keterbatasan yang sangat-sangat penuh dengan keterbatasan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, Bapak Ibu? Bawalah kemari kepadaku. Jadi di sini Yesus tidak menyuruh mereka, pergilah kalian ke desa-desa, cari lagi kurangnya ini supaya cukup untuk memberi makan. Tapi Yesus meminta mereka membawa apa yang ada saat itu, betapapun kecilnya, untuk diserahkan kepadanya. Lalu Yesus mengambilnya, Bapak Ibu, dia melihat ke atas langit, lalu dia mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kembali kepada murid-murid untuk dibagikan. Lalu apa hasilnya, Bapak Ibu Saudara? Hasilnya itu ada di firman Tuhan kita di dalam ayatnya yang ke-20. Tim IT boleh buka ayat 20 supaya kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Ya. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Itu Bapak Ibu Saudara. Hasilnya mereka semua makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul penuh. Dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, Bapak Ibu. Inilah inti keindahan kasih Allah di dalam keluarga. Terkadang sering kali kita merasa bahwa kemampuan finansial kita pas-pasan, keharmonisan rumah tangga kita sedang rasak, atau iman kita sedang naik turun. Kita merasa apa yang kita miliki di rumah tangga kita hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Artinya tidak ada apa-apanya dibandingkan masalah hidup. Firman Tuhan hari ini membawa pesan dengan jelas, Bapak Ibu. Dia katakan, bawalah keterbatasan itu kepada aku. Di tengah rumah-rumah yang sedang bergumul di dalam ekonomi, bawa itu kepada Tuhan. Di tengah rumah-rumah yang sedang hubungan suami istrinya sedang tidak baik-baik saja, bawa itu kepada Tuhan. Di tengah rumah tangga yang mungkin imannya sedang naik turun, bawa itu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pendam masalah keluarga sendirian. Jangan simpan rasa lelah dan kekurangan itu di dalam bilik hati yang tertutup. Tapi firman Tuhan mau ingatkan, serahkanlah kepada Tuhan. Biarlah dia mengucapkan berkat atas rumah tangga kita. Dan ketika Tuhan yang memberkati, Bapak Ibu, sesuatu yang kecil di tangannya akan menjadi berlimpah-limpah. Penghasilan yang pas-pasan akan cukup untuk mendatangkan rasa syukur. Komunikasi antara suami istri yang tadinya tawar hanya sekedar, hati-hati ya Pak, atau ambilkan aku handuk Mak, akan diubah dan akan dipulihkan. Dan kasih yang tadinya hampir padam, itu akan dinyalakan kembali oleh Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam keluargamu, bawalah itu, serahkanlah itu kepada Tuhan. Karena dari yang terbatas, dari yang kecil, dari yang tidak mungkin, kita punya Allah
yang bisa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang tinggal di tempat yang jauh. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak peduli dengan urusan dapur, dengan urusan meja makan, serta pergumulan rumah tangga kita. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang tergerak oleh belas kasihan. Dia merengkuh kita di saat kita lelah. Dan dia sanggup memberkati apa yang kecil dan terbatas di tangan kita menjadi berkat yang memuaskan. Itu dia Bapak Ibu. Juga untuk komisi yang akan nanti mau dilantik. Komisi sekolah minggu, komisi pemuda, komisi wanita, dan komisi pria. Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan bukan karena Bapak Ibu memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan karena Tuhan tahu Bapak Ibu memiliki hati yang mau melayani. Oleh sebab itu, di tengah-tengah keterbatasan Bapak Ibu nantinya, bawa itu kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan Bapak Ibu untuk boleh menjadi pengurus komisi-komisi yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, tugas yang Bapak Ibu terima bukanlah tugas ecek-ecek. Tugas yang Bapak Ibu terima bukanlah tugas main-main, tapi adalah tugas panggilan untuk melayani, melaksanakan pekerjaan Tuhan menjadi perpanjangan tangan majelis. Tuhan pasti akan mampukan ketika Bapak Ibu membawa keterbatasan Bapak Ibu kepada Tuhan. Ya, itu dia yang mau saya sampaikan dalam khotbah ini. Jadi Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini ada 3 tekad baru yang harus kita bawa ke rumah kita masing-masing, ke keluarga kita masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu, tumbuhkan belas kasihan di dalam rumah. Jadikan rumah kita tempat di mana setiap anggota, suami, istri, anak-anak merasa dikasihi, merasa dimengerti, dan merasa diterima apa adanya. Terutama saat masing-masing menghadapi tekanan dari luar. Jangan ketika di rumah dia hadapi tekanan lagi. Biarlah di dalam rumah dia boleh merasakan kasih, dimengerti, dan diterima apa adanya. Bawa tekad itu ke rumah kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan takut dengan keterbatasan. Kalaupun bekal di rumah kita terasa pas-pasan, baik secara materi, baik secara keharmonisan, bawa itu kepada Tuhan dalam doa keluarga. Yang ketiga Bapak Ibu, jadilah saluran berkat. Mulailah dari lingkungan terdekat kita. Biarlah keluarga kita menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan sentuhan kasih Kristus. Kiranya dengan 3 tekad ini Bapak Ibu, keluarga kita boleh merasakan belas kasih Tuhan dan rengkuhan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga kita, karena tidak ada keluarga yang sempurna. Oleh sebab itu, biarlah kasih Tuhan, rengkuhan Tuhan menjadikan keluarga kita yang bertahap-tahap menjadi keluarga yang indah di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita berdoa.